Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Mardiansah, salah satu tim dari LP2M. Kali ini saya akan menjelaskan terkait proses alur pasca pelaksanaan KKN. Nah, setelah KKN-DR dilaksanakan, ada beberapa proses yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa, DPL, lalu KKP dan LP2M. Nah, adapun proses pasca pelaksanaan KKN-DR ini adalah yang pertama yang harus dilakukan adalah oleh laporan individu oleh mahasiswa sendiri. Nah, mahasiswa ini mereka melaporkan semua kegiatannya dalam bentuk laporan individu, yaitu terkait siklus pertama sampai siklus yang ketiga. Laporan ini harus memiliki similarity 30%. Selain itu juga yang ketiga adalah ada nanti lembar cek tugas. Nah, dua laporan ini, laporan individu dan lembar cek tugas ini diserahkan untuk dikumpulkan oleh KKP. Nah, KKP setelah terkumpul di KKP itu tugasnya adalah mengumpulkan seluruh laporan individu dalam bentuk buku bunga rampai. Untuk bunga rampainya itu nanti berbentuk soft file, lalu sudah ada covernya. Nah, setelah cover buku itu selesai, diserahkan ke DPL. Nah, DPL itu tugasnya mengedit bunga rampai tersebut, lalu membuat kata pengantar dalam buku tersebut. Nah, setelah itu di DPL selain menerima buku bunga rampai dari KKP, dia juga harus melaporkan setiap siklus. Nanti kita akan berikan lembar cek tugas untuk DPL di setiap siklusnya, termasuk lampiran dari laporan tersebut seperti screenshot dari mahasiswa atau monitoring bimbingannya. Lalu DPL itu yang ketiga adalah memberikan nilai kepada mahasiswa. Nah, 3 komponen tersebut, lembar cek tugas, laporan, kemudian nilai, dan yang terakhir adalah buku yang sudah diberikan kata pengantar oleh DPL, diberikanlah kepada LP2M. Nah, nanti LP2M akan memproses ISBN dan hakinya, lalu mencetak laporan tersebut untuk dilaporkan ke Perpusnas dan Perpusda. Selain itu, kami juga di LP2M akan mengupload tugas atau bunga rampai itu ke Digilib UIN dan termasuk juga Google Book. Nah, mahasiswa dan dosen DPL akan kami informasikan link dari Google Book dan Digilib tersebut. Nah, itu proses alur pelaksanaan alur pasca pelaksanaan KKN-DR. Nah, sekarang ketentuan-ketentuan dari bunga rampai tersebut. Tadi sudah jelaskan bahwa bunga rampai itu bersumber dari laporan individu mahasiswa. Nah, ketentuan umum dari semua bunga rampai tersebut adalah layoutnya, font Times New Roman, size-nya itu 12, kemudian ukuran kertas itu B5 dengan spasinya 1, margin dari
atas bawah kiri kanan itu semuanya 2. Kemudian untuk tebal bukunya halamannya itu adalah 13 sampai 18 halaman. Cover yang ketiganya itu adalah cover harus full color ya. Nah, judul itu adalah tema kegiatan yang bersifat sastrawi. Contohnya berdaya di tengah wabah corona. Nah, itu tinggal kreasi sendiri dari KKP atau mungkin DPL juga bisa memberikan masukan. Nah, ini yang terakhir adalah similarity-nya. Similarity-nya maksimalnya itu adalah 30%. Jadi kami memberikan toleransi untuk similarity adalah 30%. Sekarang untuk sistematika penulisan laporan individu. Nah, laporan individu itu sistematikanya adalah yang pertama adalah cover, kemudian yang kedua pengantar, yang ketiga adalah pendahuluan, yang keempat adalah kegiatan siklus dari siklus 1, 2, dan 3, kemudian penutup, rekomendasi, dan yang terakhir adalah biodata penulis. Nah, untuk cover mungkin nanti juga setelah cover pembuatan individu ke berbentuknya buku itu bisa ada dan bisa tidak ya. Nah, pengantar, kata pengantar ini itu nanti akan menjadi masukan buat kata pengantar yang dibuat oleh DPL. Jadi DPL nanti bisa membuat inspirasi dari kata pengantar para mahasiswa. Selain itu juga nanti DPL juga membuat kata pengantarnya sendiri terkait buku Bunga Rampai ini. Lalu yang ketiga adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini bisa berisi latar belakang kegiatan seperti tempat, kemudian waktu, peserta, lalu termasuk mahasiswanya tersebut ya. Lalu bisa juga mengidentifikasi geografis tempat ya, misalnya RT-nya RT mana, kemudian geografisnya apakah dia itu pertanian, perkebunan atau perkotaan. Nah, itu identifikasi itu. Kemudian bisa aja agamanya, semua geografis di masyarakat tersebut. Nah, kemudian lanjut ke kalau siklus 1, 2, dan 3 itu bisa dijelaskan dari siklus 1 itu boleh nanti deskripsikan juga siklus 1 itu siklus tentang apa ya. Contohnya tentang refleksi sosial. Nah, jelaskan dulu refleksi sosialnya itu bisa bersumber dari juknis dari yang kita berikan, supaya nanti pembaca itu tidak lihat-lihat lagi ke juknis lah. Nah, jadi mohon jelaskan dulu tentang kegiatan siklus pertama itu sebenarnya untuk apa, tujuannya apa, kemudian targetnya apa. Lalu setelah itu mahasiswa memberikan kegiatan apa yang dia lakukan di siklus pertama, sesuai dengan target atau enggak, kemudian identifikasi semuanya. Nah, itu boleh nanti di beberapa halamannya kalau ada komunikasinya di WA atau di grup manapun lah, mau di Facebook atau di chat atau membuat grupnya di Facebook, itu boleh ada screenshotnya. Lalu lampirkan juga di beberapa halamannya itu adalah foto masyarakatnya. Nah, itu di semua siklus itu, kegiatan siklus 1, 2, dan 3 itu mohon ada gitu ya, ada foto kegiatan, mau screenshot WA-nya atau dari foto-foto masyarakatnya. Lalu penutup itu ditutup apakah mau diisinya tentang kesimpulan dari siklus 1 sampai siklus 3,
kemudian kelemahannya atau apa, semuanya evaluasinya di sana semuanya di penutup. Lalu nanti ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini berisi ditujukan pada rekomendasi kepada masyarakat, rekomendasi pada LP2M-nya, atau rekomendasi pada pengabdi atau peneliti-peneliti supaya dasar penelitian itu bisa dari kita gitu, dari laporan individu kita itu untuk ditindaklanjuti. Nah, jadi targetnya itu adalah rekomendasi itu supaya orang yang membaca buku kita itu menindaklanjuti ke tempat tersebut. Yang terakhir adalah biodata penulis. Nah, ini biodata penulis mohon disingkat aja, nanti ada fotonya lah, harus ada fotonya, foto si penulis tersebut. Nah, ini sistematika penulis individu ini nanti kan dilaporkan ke KKP. Nah, KKP membuat bunga rampai. Nah, KKP itu maaf tadi, dari semua dari sistematika itu nanti harus ada proses tadi ya, yang 3 itu, layoutnya, judulnya, dan similarity-nya. Tetap harus diperhatikan itu dari awal, karena similarity yang 30% supaya tidak memberatkan ke KKP, maka mahasiswa setiap individu harus mengecek similarity-nya. Nanti bisa dilaporkan ke KKP. Jadi KKP yang bertanggung jawab apakah laporan individu ini sudah dicek oleh anggota tersebut. Nah, KKP membuat bunga rampai. Bunga rampai ini berisi cover, halaman judul. Halaman judul itu kalau di Juknis itu nggak ada, tapi boleh jadi ini boleh ada dan boleh tidak. Nanti kalau tidak ada, nanti halaman judul ini dibuat oleh kami ya. Kata pengantar, kemudian daftar isi, pendahuluan, isi, penutup, dan rekomendasi. Nah, untuk cover itu berisi, pertama ada judulnya. Tadi judulnya adalah bersifat sastrawi ya. Kemudian ada penulisnya, kemudian ada editornya, boleh di sana. Editornya berarti DPL. Kemudian di bawahnya ada deskripsi Pusat Pengabdian LP2M UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semuanya full color. Dan itu dikreasikan aja oleh mahasiswa. Mau bentuknya gimana covernya, saya yakin mahasiswa banyak yang udah pada bisa lah. Halaman judul itu nanti ya, halaman judul juga hampir sama dengan cover sebenarnya. Cuma halaman judul itu ditambah dengan tebal halaman. Nanti ada penerbitnya, ada alamatnya. Nanti kalau tidak dibuatkan berarti kami yang LP2M yang membuatkan. Kata pengantar. Nah, kata pengantar dalam bunga rampai itu oleh KKP boleh dikosongkan aja dulu. Atau boleh kalau DPL sudah menyerahkan kata pengantar, ya dimasukkan aja oleh KKP. Jadi kata pengantar itu harus ditulis oleh DPL. Lalu daftar isi, kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini itu deskripsikan aja pendahuluan yang semua ya benang merah, benang merah pendahuluan dari kegiatan ini ke pendahuluan dari KKNDR. Nah, itu boleh. Kemudian identifikasi kalau beberapa kabupaten contohnya, maka pendahuluan itu boleh identifikasi masyarakat Jawa Barat gitu. Nah, itu boleh dimasukkan ke sana. Nah, isi itu adalah semua laporan individu itu masukkan ke sini, ke isi. Jadi nanti daftar isi itu isinya itu bisa banyak ya, bisa beberapa halaman. Ini isi yang paling penting. Jadi mohon nanti waktu di daftar isi dituliskan juga penulisnya. Jadi ketika daftar isi, nah
ada judul yang dibuat oleh di laporan individu ya, di laporan individu di judul oleh mahasiswa. Di bawahnya juga di daftar isi itu ada si penulis, si mahasiswanya. Lalu penutup, setelah penutup yaitu yang terakhir adalah rekomendasi. Nah, ini rekomendasi ini boleh KKP merangkum semua rekomendasi yang ada di laporan individu. Jadi tadi targetnya adalah untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk peneliti ya. Yang ketiga boleh tadi untuk pelaksanaan di LP2M ya, LP2M Widisudang Bandung. Nah, itu terkait pelaksanaan pasca KKNDR dilaksanakan. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan, dan kalau ada yang pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke email LP2M atau langsung ke admin. Itu saja. Nasrul minallahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.